sikirala patasa kanarala pasyakata kanarala. Irala pasikirala patasa kanarala. Hamba-Mu bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Untuk segala kemurahan-Mu sampai hari ini Bapa. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami masih diizinkan untuk bisa mendengar, melihat layanan pesan video ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan umat-Mu juga hari-hari ini tetap aman dalam perlindungan-Mu. Tetap di dalam naungan yang maha kudus. Sehingga hidupnya tetap terpelihara. Dan Hamba selalu berdoa Tuhan. Kiranya virus COVID-19 ini Tuhan juga segera berakhir. Kamu juga berdoa buat para ilmuwan-ilmuwan yang ada saat ini yang bekerja keras untuk menemukan vaksinnya ataupun obatnya Tuhan. Kiranya campur tangan-Mu ya Bapa, sehingga semuanya bisa dapat terjadi dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan setiap hati kami, kuduskan setiap pikiran kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Juga urapi hamba-Mu yang belum sempurna ini, supaya firman yang disampaikan pada hari ini bisa mengubah setiap hati kami, paradigma kami, pikiran kami, supaya kami tetap bisa menjadi seperti-Mu Tuhan, menjadi serupa dengan-Mu Tuhan, dan memiliki karakter seperti karakter-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Kabar baik. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semuanya, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, hari ini saya akan sampaikan tentang sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang melibatkan Tuhan dalam segala hal. Jadi hari-hari ini memang fokus kita adalah tentang bagaimana kita hidup selalu di dalam berjalan dalam tuntunan Tuhan. Hidup selalu senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kita tidak jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, kalau hidup kita itu melibatkan Tuhan, Tuhan yang ada di depan kita, maka segala apa yang kita kerjakan itu akan ringan. Bahkan kita akan memperoleh hasil yang sangat fantastis, saudara. Tapi banyak sekali orang yang tidak sadar, mereka lebih percaya pada dirinya sendiri, percaya kepada kekayaannya, percaya kepada kepandaiannya, sehingga mereka tidak memperoleh hasil yang maksimal. Bahkan tidak banyak yang mengalami keajaiban-keajaiban daripada firman Tuhan. Saudara, salah satu syaratnya supaya Tuhan itu selalu terlibat di dalam hidup kita, Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup kita. Yang paling pokok, saudara, yang saya dapat, saudara, kita harus bisa satu visi dengan Tuhan. Kita harus bisa sejalan dengan pikirannya Tuhan. Kita harus sejalan dengan hatinya Tuhan. Saudara harus tahu visinya Tuhan. Visinya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Visinya Tuhan adalah melayani. Visinya Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara perhatikan. Kalau kita bisa sevisi dengan Bapa, dengan Allah, maka kita akan enak sekali dalam berjalan di dalam mengiringi Dia. Karena satu visi. Satu tujuan. Masalahnya saudara, banyak di antara kita tidak satu tujuan, satu visi dengan visinya Allah. Dengan visinya Yesus yang turun ke dunia. Nah, oleh firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan kembali untuk kita itu satu visi. Sebuah keluarga berantakan, mengalami kehancuran karena beda visi.
Suami punya visi sendiri, istri punya visi sendiri, anak punya visi sendiri. Akhirnya keluarga itu tidak bisa berjalan dengan sempurna. Dan mudah sekali untuk dihancurkan. Gereja juga sama. Gembala punya visi, jemaat punya visi sendiri, pengerja punya visi sendiri. Tidak sejalan, saudara. Jadi Tuhan mau berjalan dengan kita. Tuhan mau menuntun kita ketika kita satu visi dengan Dia. Saudara perhatikan, ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, banyak sekali contoh-contoh di Alkitab, saudara. Mereka berhasil dan kerjaannya sangat ringan sekali. Saudara perhatikan ketika Yosua harus melewati sungai Yordan yang alirannya deras waktu itu. Juga harus melewati Yeriko. Saudara sangat ringan sekali. Dia tidak perlu bersusah-susah naik perahu untuk menyeberang. Saudara. Sungai Yordan tersibak airnya. Dia tidak perlu susah-susah untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Hanya cukup dikelilingi, saudara. Runtuh. Saudara ingat Gideon. Ketika dia berperang dia hanya dengan buyung dan obor. Sepele sekali, saudara. Saudara ingat Daud. Hanya dengan ketapel. Dia hancurkan Goliat. Dan banyak sekali, saudara. Contoh-contoh di Alkitab yang melibatkan Tuhan. Dan hasilnya sangat fantastis. Oleh sebab itu saudara, mari hari-hari ini kita tetap melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dan kita benahi visi kita dalam hidup kita. Jangan kita terlalu fokus kepada hal-hal duniawi saja. Sehingga kita lupa apa yang Tuhan Yesus ajarkan ketika Dia harus turun ke dunia. Untuk menggenapi firman Tuhan. Untuk menyelamatkan manusia. Untuk melayani. Dan saudara, saya percaya ketika kita sejalan sevisi dengan Tuhan, maka segala persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saudara tidak perlu takut lagi karena Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang Immanuel itu beserta kita. Ada beberapa hal saudara yang perlu kita perhatikan supaya ketika kita menghadapi segala persoalan yang ada, masalah yang ada, problema yang ada, itu bisa kita lalui dengan kemenangan yang gilang gemilang, saudara. Kita belajar dari seorang Yosafat. Nah, ini saya tertarik untuk menyampaikan tentang seorang Yosafat. Yosafat ketika dia sedang diserang oleh Bani Moab, Bani Amon, dan tentara orang Meonim. Saudara perhatikan. Seorang Yosafat tidak mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa lain atau raja-raja lain atau mencari persekutuan dengan yang lain. Dan dia yang diutamakan, dia mencari Tuhan, saudara. Ini saya sangat tertarik di sini, saudara. Jadi, saudara, ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, ketika tiba-tiba badai itu menerpa kita, saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang dilakukan oleh Yosafat di dalam 2 Tawarikh 20 ini saudara, ayat yang ke-1 sampai 37 saudara nanti kita baca di rumah saudara. Yang pertama saudara lihat. Dikatakan di ayat yang pertama firman Tuhan mengatakan seperti ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar. Datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson, Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Saya katakan seperti dari awal tadi, Yosafat tidak mencari pertolongan kepada raja-raja yang lain. Tapi dia datang mencari Tuhan. Saudara, ini yang selalu saya ingin jemaat lakukan.
Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ketika sesuatu di depan kita, sesuatu laskar yang besar, masalah yang besar, badai yang besar, persoalan yang besar, yang kita tidak mampu untuk menghadapinya, datang pada Tuhan. Cari Dia dan minta tolong kepada Dia. Itu luar biasa. Jadi yang pertama, saudara, langkah yang pertama, datang, cari, dan minta pertolongan Tuhan. Jangan saudara keburu memberi suatu keputusan. Saudara perhatikan, saudara. Ketika saudara sedang panik, sedang di dalam ketakutan, sedang di dalam kebingungan, jangan sekali-sekali saudara mengambil suatu keputusan-keputusan yang penting. Karena yang dihasilkan pasti tidak baik. Tunggu sampai damai sejahtera itu ada. Tunggu sampai damai sejahtera itu mengurapi saudara. Menguasai hati pikiran saudara. Baru saudara ambil suatu keputusan. Jadi pertama kali cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan biarkan damai sejahtera itu menguasai hati dan pikiran kita. Dan baru saudara mengambil sebuah keputusan yang penting. Saudara, ketika keputusan yang kita ambil salah, maka tindakan kita nanti pasti akan salah. Dan hasilnya pasti juga salah. Dan saudara, kita lanjutkan di ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara perhatikan, ini suatu kegerakan yang luar biasa. Suatu kegerakan yang luar biasa, saudara. Jadi tidak hanya Yosafat tapi seluruh kota Yehuda mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di dalam surga? Dan seterusnya sampai ayat yang ke-12, saudara. Kalau saya baca ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 ini, saudara. Yosua sedang memperkatakan firman Tuhan. Yosafat sedang memperkatakan firman Tuhan, saudara. Tepat seperti yang dilakukan ketika pergantian pucuk pemimpinan dari Musa ke Yosua. Tuhan juga memberikan sesuatu pesan kepada Yosua untuk memperkatakan firman Tuhan. Dan ini saudara, Yosafat juga melakukan hal sama. Dari ayat yang ke-6 sampai 12, dia memperkatakan firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan kita perkatakan, telinga kita dengar, iman kita akan dibangkitkan. Nah ini saudara, oleh sebab itu kalau saudara tidak memahami firman Tuhan, saudara tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana saudara akan memperkatakan firman Tuhan? Oleh sebab itu dikatakan renungkanlah firman Tuhan. Ketika itu direnungkan saudara, itu akan masuk di dalam hati dan pikiran kita. Jadi hanya jangan sekedar dibaca saudara, tapi firman itu perlu direnungkan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, saudara bisa perkatakan firman Tuhan. Seperti ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia perkatakan firman Tuhan. Saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti untuk membaca firman Tuhan. Berulang-ulang terus. Kejadian Wahyu selesai, ulang lagi. Kejadian Wahyu selesai, ulang lagi. Itu sudah saya lakukan terus hari-hari ini. Bahkan terus dalam hidup saya selama saya melayani itu, Tuhan saya selalu mengulang kejadian Wahyu habis, tak ulang lagi. Kejadian Wahyu habis, saya ulang terus. Saudara. Sehingga ketika sesuatu saya sedang berkhotbah, itu muncul saudara. Ayat-ayat itu otomatis muncul saudara. Sama ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Ketika saudara dalam kelemahan, itu akan segera muncul perkatakan firman Tuhan. Nah ini Yosafat ini sedang memperkatakan firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi cari Tuhan, datang pada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Jangan cari ke yang lainnya dulu. Yang kedua,
perkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga saudara, di ayat yang ke-9. Saudara perhatikan di sini. Ayat 9 dikatakan seperti ini saudara. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Jadi saudara jangan sampai saudara menyerah ketika doa saudara belum dijawab. Ketika doa saudara belum didengar. Jangan sampai menyerah. Lihat, perhatikan Yosafat. Dia akan katakan, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Loh, luar biasa saudara. Saya ingat dengan kisahnya Daniel ketika dia berdoa 21 hari terjadi pertempuran di udara. Dalam Daniel 10 itu. Sebenarnya dalam doa itu saudara, ada suatu pertempuran di udara kalau saudara perhatikan. Oleh sebab itu yang pernah saya sampaikan bahwa ketika kita berdoa, saudara harus yakin doa saudara sudah dijawab. Kalau belum dijawab artinya masih on the way kan begitu kan. Dan sama ketika Daniel berdoa dikatakan oleh malaikat Jibril, aku pertama kali ketika engkau berdoa sebetulnya aku sudah datang kepadamu. Tapi di tengah jalan dihadang oleh Raja Persia, yaitu kuasa roh jahat. Sehingga dia harus bertempur sampai 21 hari, akhirnya datang malaikat Mikael untuk membantunya. Jadi lakukan doa terus menerus. Jangan putus-putus saudara. Seminggu saudara terus berdoa tidak dijawab, saudara hilang. Jangan, lakukan terus menerus sampai dijawab. Ini suatu yang luar biasa. Saya katakan Tuhan itu suka proses. Bukan suka yang instan. Perhatikan ketika Nabi Elia. Dia harus 7 kali berdoa untuk menurunkan hujan saudara. 7 kali saudara. Kenapa kok tidak 1 kali? Oh, memang itu sudah dinubuatkan. Itu tandanya. Harus terus menerus saudara. Amin. Jadi perhatikan, berserulah, berdoalah sampai Tuhan mendengar. Jangan gampang menyerah saudara. Jangan mempunyai mental gampang putus asa. Tuhan itu menguji hati kita saudara. Kesetiaan kita itu kadang Tuhan uji. Tapi berbahagialah kalau saudara orang yang setia, orang yang sabar, ya, yang tidak mudah menyerah. Saudara jangan sering sekali saudara putus di tengah jalan. Dalam segala apapun belajar untuk tidak menyerah. Karena ketika saudara menjadi orang yang tidak menyerah, saudara akan dipakai Tuhan untuk luar biasa. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang mudah menyerah. Ketika dia sudah menyerah, diganti Elisa. Ketika dia mengeluh, dia mengatakan aku di sini seorang diri, ya, semua sudah mati. Tuhan, kamu kerjamu apa Elia? Kan begitu kan. Akhirnya ya sudahlah, kamu sudah mengeluh. Akhirnya diganti Elisa. Jadi jangan mudah menyerah. Saudara harus tipe pejuang. Harus tipe pemenang. Pemenang itu tidak mudah menyerah saudara. Amin. Saudara harus belajar orang-orang yang dipakai Tuhan di tempat ini tidak mudah menyerah. Musa 40 tahun di padang gurun dia tidak menyerah. Menghadapi orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala seperti itu saudara, belum tentu orang kuat saudara. Sampai Musa bisa dikatakan orang yang lembut hatinya itu luar biasa. Benar Tuhan memilih itu saudara. Kalau saya mungkin pusing saudara, 40 tahun ketemu orang yang keras kepala seperti itu saudara, yang tegar tengkuk, yang suka memberontak, pusing saudara kan begitu. Tapi Musa tidak pernah menyerah. Dan Tuhan memakainya luar biasa. Yang keempat, perhatikan di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini saudara. Ya Allah kami, tidakkah
Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, perhatikan. Kunci kita bisa Tuhan menyertai, Tuhan menolong kita adalah, saudara, mengakui kelemahan, kekurangan kita. Oleh sebab itu Tuhan itu suka orang yang rendah hati. Tuhan suka orang yang rendah hati, saudara, yang mengakui kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan ketika menghadapi persoalan. Jangan merasa bisa. Kalau saudara merasa bisa, Tuhan tidak akan campur tangan karena saudara bisa. Tuhan suka orang yang rendah hati. Yosafat mengakui, dikatakan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Saudara perhatikan. Bahkan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Loh saudara. Dia mengakui, saudara, bahwa aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Dan aku tidak punya cara akal apapun. Nah ini. Dan di situ saudara, ketika kita menyerah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi, saudara. Karena mujizat itu terjadi ketika kita di tengah-tengah persoalan. Dan saudara harus percaya bahwa mujizat last minute itu tetap akan terjadi. Detik terakhir Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Saudara perhatikan ayatnya, dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadaku apabila ia jatuh. Tidak sampai tergeletak. Dia menopang dengan tangannya. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, saudara. Tidak sampai tergeletak, saudara. Pulau yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Loh, ini Tuhan kita, saudara. Saudara percaya, saudara. Ketika saudara melalui api tidak akan dihanguskan. Melalui air tidak akan dihanyutkan, saudara. Itu Tuhan kita, saudara. Oleh sebab itu satu visi dengan Tuhan. Ubah visi hidupmu. Melayani Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa. Dan begitu, saudara. Dan melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan. Oleh sebab itu jelas sekali orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, perjalanannya akan berhasil karena apa? Satu visi dengan Tuhan. Tapi ketika engkau memberontak firman Tuhan, ambiar, saudara, kan begitu kan, saudara? Benar kan, saudara? Ketika engkau memberontak firman Tuhan, ambiar, saudara, kan begitu. Saudara perhatikan. 12 pengintai 10-nya ambiar, saudara, karena memberontak. Jangan menjadi orang yang suka memberontak terhadap siapapun, terhadap pemimpinmu, terhadap siapapun, saudara. Dan terhadap Tuhan terlebih, saudara. Ambiar, saudara, kan begitu kan, saudara. Saudara perhatikan Musa yang itu ketika ada yang memberontak itu kan, ambiar juga kan. Jadi perhatikan baik-baik, jangan suka memberontak kepada firman Tuhan. Saudara perhatikan, orang-orang yang memberontak firman Tuhan, hidupnya ambiar, saudara, kan begitu. Yang kelima, perhatikan ayat yang ke-12 dikatakan, kembali, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini, saudara. Jangan suka berpindah channel, berpindah pengharapan, saudara. Saudara percaya bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan, itu firman Tuhan. Tuhan itu melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa dilakukan, itu Yesus, saudara. Tak ulangi lagi, saudara. Saya ulangi lagi, saudara percaya bahwa ketika kita tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan, maka di situ Tuhan bisa untuk melakukannya. Tak ulangi lagi, saudara. Ketika kita tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan, maka Yesus bisa untuk melakukannya, saudara. Jadi jangan mengalihkan pengharapan kita. Dikatakan mataku tetap tertuju kepada Tuhan.
Amin. Tetap tertuju sekalipun yang kita lihat itu mengecewakan. Sekalipun yang di depan mata tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi kita hidup percaya karena tidak melihat, itu yang luar biasa. Percaya tapi tidak melihat, itu yang Tuhan inginkan. Karena yang kelihatan itu belum tentu menjanjikan hal yang baik. Ketika Lot melihat Sodom dan Gomora begitu luar biasanya, tapi tidak menjanjikan. Jadi jangan mudah tertipu, jangan mudah mengalihkan pengharapan kita kepada yang lain. Yosafat tetap setia mengalihkan, tetap tidak mengalihkan pengharapannya. Matanya tetap tertuju kepada Dia. Sekalipun doanya belum dijawab, tetap berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan telah mengatakan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara. 12 tahun pendarahan. Sepertinya tidak ada pengharapan. Yesus tuntaskan. 38 tahun orang yang lumpuh di kolam Bethesda, tidak ada pengharapan. Dan tidak mungkin bisa sembuh, saudara. Lumpuh siapa saudara yang mau bisa masuk ke kolam? Kalah duluan dengan orang yang buta, saudara. Biarpun dia buta, saudara. Tapi dia punya perasaan begitu bergoyang dia terasa bisa lompat, saudara. Tapi kalau orang lumpuh tidak bisa berjalan, saudara. Itu 38 tahun itu waktu yang lama, saudara. Kenapa? Memang dia tidak bisa berjalan untuk melompat. Tapi Yesus tuntaskan, saudara. Saudara perhatikan Abraham. Untuk menunggu janji Tuhan itu 25 tahun. Umur 100 baru dapat. 75 disampaikan, 100 baru dapat. Berarti menunggu waktu. Pengharapan tidak mengecewakan. Jangan pernah berhenti berharap. Kalau engkau belum mendapatkan apa, jangan berhenti berharap. Percaya saja. Karena saya banyak melihat kesaksian-kesaksian orang yang berharap puluhan tahun tidak punya anak. Tiba-tiba dia dapat anak. Percaya saja. Yang penting satu visi dengan Tuhan hari-hari ini. Satu visi dengan Tuhan. Ketika kita satu visi, kita sejalan dengan Tuhan. Pasti, saudara. Pasti. Amin. Yang keenam. Ayat yang ke-13. Ini penting sekali, saudara. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudara perhatikan yang baik. Ketika suatu tragedi terjadi, saudara, di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah gereja, dalam sebuah kota, ataupun dalam sebuah bangsa, ajak bersama-sama, saudara. Kalau dalam keluarga saudara sedang mengalami suatu problema, masalah yang sukar, di sini saudara perhatikan, Yosafat mengajarkan mereka, dikatakan Tuhan, Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Itu kebersamaan, kesatuan hati itu luar biasa. Jadi ajak keluarga kita, ketika kita dalam masalah dalam keluarga, mungkin kita bingung untuk menghadapinya. Ajak keluarga berkumpul, bangun mezbah doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sesuatu pasti akan terjadi. Amin. Dan ini saudara perhatikan, Yosafat mengajak seluruh keluarga-keluarga yang ada kompak. Nah ini saudara. Jadi keluarga harus kompak. Gereja harus kompak, saudara. Kota harus kompak, negara harus kompak. Kalau semua itu kompak bersatu, kuasanya dahsyat. Dan saudara perhatikan, Yosafat itu satu kota Yehuda loh, saudara. Diajak di rumah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Luar biasa. Yang ketujuh, jangan takut dan terkejut terhadap sesuatu nih saudara. Kadang-kadang kita kan langsung takut, gemetaran. Kalau saudara baca dalam Lukas 26, tidak salah ayat yang ke-6. Orang itu bisa mati karena ketakutan, saudara. Hati-hati, saudara. Orang yang ketakutan berlebihan bisa mati, saudara. Bisa mati, saudara. Jadi jangan sampai ketakutan itu menguasaimu, saudara. Saudara bisa mati karena ketakutan, saudara. Ya, salah itu di Lukas 26 ayat 6.
Hati-hati dengan suatu ketakutan yang berlebihan. Karena saudara ketakutan terus, saudara. Berobat ini tidak sembuh, berobat sana tidak sembuh. Berobat mana-mana, kita saudara bisa berbahaya, saudara. Kebanyakan obat, saudara, karena ketakutan, saudara. Jangan, saudara. Kita baca, saudara, kok saya diingatkan ke Lukas 26 ini, saudara. Lukas 26. Hari-hari ini bisa juga banyak kematian, saudara. Karena ketakutan. Oh, enggak ada ya. Enggak sampai Lukas 26. Lukas berapa itu? Waduh. Tentang ketakutan, saudara. Itu bisa membawa kematian ternyata itu. Bentar. Kita cari, saudara. Kiralah pasya kata kara. Sabar, saudara ya. Saya diingatkan ayat ini tiba-tiba. Itu di terakhir itu. Kiralah pataya. Kiralah pasaka. Oh, Lukas 21, 26. Kebalik, saudara. Lukas 21, 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang loh, saudara. Jadi saudara perhatikan, saya ulangi lagi. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi sekarang ini, saudara. Orang bisa mati ketakutan, saudara. Bukan mati karena penyakit, karena virus COVID-19, bisa juga karena ketakutan. Jadi hati-hati ketika saudara ketakutan saudara berlebihan. Bisa-bisa saudara salah minum obat nanti, saudara. Keracunan, saudara. Amin. Perhatikan baik-baik. Jangan takut dan terkejut. Saudara percaya pada Tuhan supaya tetap teguh, saudara. Kembali ke firman Tuhan. Ya. Jadi di dalam ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini, saudara. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-20. Dikatakan seperti ini. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percaya, tetap teguh. Jadi jangan ketakutan, saudara. Tetap tenang. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada nabi-nabi, maka kamu akan selamat. Dikatakan begitu. Biar Tuhan yang berperang, saudara. Izinkan Tuhan yang andil, libatkan Tuhan. Dan saudara, kalau nanti kita baca kisahnya, waduh, saudara. Yang berperang ternyata memang bukan Yosafat. Yang berperang itu Tuhan. Karena melibatkan Tuhan. Saya katakan dari awal, kalau kita melibatkan Tuhan, kerjaan kita ringan, hasilnya fantastis. Yang ke-8, selalu bersyukur. Ini kuncinya, saudara. Di ayat yang ke-21, saudara perhatikan, saya senang ini, saudara. Sesudah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur. Kalau saudara baca dalam Mazmur 100 ayat 4, itu ada lagunya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Artinya apa, saudara? Kalau saudara ingin mengalami miracle, keajaiban, kalau ingin saudara doa saudara segera terjawab, saudara. Untuk bisa masuk dalam hadirat Allah, pintu gerbangnya Allah, harus dengan syukur, saudara. Harus dengan nyanyian syukur, saudara. Surga dan bumi bertemu, saudara. Ketika saudara bersyukur, dan bersyukur adalah bahasanya surga, saudara. Yesus ketika memecah-mecahkan roti, saudara, untuk memberi makan 5.000 orang, bersyukur dulu, saudara.
Jadi artinya bersyukur itu membuka pintu mujizat. Membuka gerbang untuk saudara bisa masuk ke hadirat Tuhan. Jadi kalau hidupmu tidak penuh syukur, saudara berdoa dengan kondisi sungut-sungut. Saudara berdoa dengan kondisi menggerutu, mengeluh. Tidak mungkin doamu masuk, saudara. Tidak mungkin doamu didengar, saudara. Karena dikatakan dalam Mazmur 10 ayat 4, 100 ayat 4. Memasuki gerbang yang berkatakan Daud dengan hati yang bersyukur. Itu pelajaran dasar tentang bersyukur itu, saudara. Tapi dahsyat, saudara. Jadi ketika saudara mengalami badai kehidupan, jangan saudara masuk dengan di hadapan Tuhan dengan hati yang tidak bersyukur. Oleh sebab itu kalau saudara menyanyi memuji Tuhan, jangan hanya pujian untuk dirimu sendiri, saudara, tapi nyanyikan nyanyian syukur, puji Dia, sembah Dia dengan nyanyian-nyanyian yang menyukakan hati Tuhan. Jangan datang langsung mengeluh dengan persoalan saudara, dengan ini, saudara. Artinya saudara tidak bersyukur, saudara. Tapi ketika saudara mengalami suatu persoalan, datang kepada Tuhan, nyanyikan nyanyian syukur, saudara. Yosafat ini sedang mengalami persoalan yang hebat, laskar yang besar. Tapi dia tetap datang kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, saudara. Bukan keluhan, saudara. Kan begitu. Karena saudara sekarang kalau nyanyikan lagu jangan fokusnya ke aku. Kan doa yang umum, doa yang pokok, doa surgawi kalau saya sebut adalah doa meminta perlindungan, meminta berkat, meminta pertolongan, meminta perlindungan. Itu doa-doa yang umum, doa bahasa surgawi itu, saudara. Rubah, saudara. Sesuatu yang baru. Tuhan ingin saudara itu tidak hanya meminta terus. Lebih naik ke level. Saudara, Salomo doanya apa, saudara? Minta bukan minta kaya diberkati. Tidak salah saudara minta disembuhkan, minta dipulihkan. Itu doa umum, doa bahasa surgawi. Kalau berdoa cari yang tidak umum. Saudara minta hikmat Tuhan. Minta kekuatan untuk melayani Tuhan. Lah gitu loh, saudara. Minta kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Lah itu loh, saudara. Jangan kurangnya doa minta itu terus, itu bahasa umum, saudara. Seluruh dunia pasti itu doa-doanya, saudara. Semua manusia tidak lepas dari itu doanya, saudara. Tapi belajar dengan bahasa doa yang spektakuler, bukan untuk ke aku gitu. Jangan, saudara. Ya, jadi bersyukur itu belajar. Apapun yang terjadi tetap berdoanya dalam syukur. Sekalipun masalahnya luar biasa, sakit mulut, saudara perhatikan. Paulus habis digebuki dengan Silas, saudara. Dipukuli, diseret, dilempari batu, saudara. Dimasukkan di dalam penjara di tengah-tengah Filipi, kota Filipi. Tapi lihat, nyanyian syukur, saudara. Bisa bersyukur itu, saudara. Apakah Paulus minta, Tuhan lepaskan aku, Tuhan, bebaskan aku dari penjara? Enggak, saudara. Dibebaskan saja enggak mau dia. Kan dia ketika itu kepala Filipi kan tersungkur takut, saudara. Enggak mau Paulus dibebaskan. Itu, saudara, belajar doa-doa yang bukan untuk diri sendiri, saudara. Perhatikan Paulus itu, saudara. Dia bukan meminta Tuhan lepaskan aku dari penjara ini, bebaskan aku dari penjara. Enggak, saudara. Dia bersyukur kepada Tuhan. Enggak usah minta, Tuhan sudah bebaskan. Pintu tergoyang, sel-sel terbuka, saudara. Pasungannya terbuka, rantai-rantainya terbuka. Minta enggak Paulus? Enggak minta. Itu doa-doa kelas tinggi, saudara. Hari ini ketika saudara mendengar doa-doanya kelas tinggi, ya seperti itu, bukan doa-doa seperti itu. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Ayat yang ke-25. Kiralah basya kata-kata.
Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaiannya, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Saya ulangi lagi, ketika Tuhan yang berperang, apa yang terjadi saudara? Yang dijarah, yang dihasilkan 3 hari. Luar biasa saudara, menjarah barang 3 hari itu sangat dahsyat saudara. Artinya yang didapat itu spektakuler. Jadi libatkan Tuhan supaya kerjamu ringan saudara. Kerjamu ringan dan hasil yang didapatkan fantastis saudara. Saudara tidak perlu banyak keluar tenaga. Karena roh Allah, malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk melakukan segalanya. Jadi saya ulangi dari yang pertama, sebelum saya akhiri. Yang pertama, datang dan cari Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, terus berdoa sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Yang keempat, mengakui segala kelemahan kekurangan. Rendah hati saudara, jangan merasa bisa. Jangan mengalihkan pengharapan kepada yang lainnya. Tetap fokus kepada Tuhan. Ajak berdoa bersama-sama. Dalam keluarga, dalam gereja, kota, apapun bangsa ketika ada suatu pergumulan. Jangan takut dan terkejut. Ya, tetap percaya Tuhan yang akan melakukan tindakan. Selalu bersyukur dan yang terakhir, Tuhan jika bertindak, maka berkat yang akan kita terima akan jauh lebih besar daripada yang kita lakukan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu selesai disampaikan, tapi hikmat anugerah tertanam di hati umat-Mu yang mendengarkan, yang melihat hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, diberkati di dalam rumahnya, pekerjaannya, pelayanannya, pernikahan anak-anaknya, semua di dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita surgawi turun atas hidupnya, dan kelimpahan syukur Tuhan berikan, terpelihara sempurna kehidupannya, terlindungi dan tetap sabar menanti-nantikan pertolongan kuasa Allah yang kudus. Terima kemurahan Tuhan, terima mujizatnya, terima pertolongannya sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.